Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita mau mulai sekolah minggu di rumah aja. Bareng ada Mbak Risma. Halo Miss. Ada Mbak Fani. Halo Miss. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Halo adik-adik yang di rumah. Tetap semangat ya. Iya, pasti hari ini tetap semangat. Nah, pertemuan kita pagi hari ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan kiranya sukacita Tuhan ada pada kita semuanya. Nah, sebelum kita mau nyanyi, kita mau ajak nih, kayaknya adik-adik masih duduk ya Mbak Fani sama Mbak Risma ya? Masih mager Miss. Pada ngantuk. Oh itu, biar semangat. Mari adik-adik kita berdiri bersama-sama Miss Iwin di sini, sama Mbak Fani, sama Mbak Risma. Kita akan memujikan nama Tuhan. Bila roh Allah ada. Pasti bisa kan? Yuk sambil gerakan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ya, adik-adik, kita masih berdiri ya. Kita mau berdoa. Gimana sikapnya berdoa? Ayo. Nah, betul. Sikapnya tangannya dilipat, kita tunduk kepala, terus pejamkan mata ya. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa dipimpin sama Miss Iwin ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih bisa berjumpa dengan adik-adik, masih bisa bernyanyi, masih bisa memuji nama Tuhan, dan kami akan bersukaria pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami, Roh Kudus-Mu hadir di tempat adik-adik semuanya, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu pada minggu hari yang cerah ini. Pimpin kami Tuhan, berkati kami Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah ada pada adik-adik kami sekalian di rumah. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, kita masih berdiri loh ya, ini ya. Pastinya ada mama, ada papa, mungkin ada eyang kakung, eyang putri yang menemani adik-adik pada sekolah minggu pagi hari ini. Oke, kita mau nyanyi lagi biar semangat. Boleh loh, eyang kakung, eyang putri, atau papa mama yang menemani, kita mau goyang-goyang supaya semangat nyanyinya ya. Kita mau pujikan nama Tuhan Yesus pokok, bisa ya Mbak Fani sama Mbak Risma? Bisa. Nah, bisa. Pasti di rumah adik-adik juga bisa ini. Kita mau pujikan nama Tuhan itu ya. Siap? Masih berdiri loh ya ini. Siap? Yuk kita nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, kita
cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sekarang silahkan adik-adik duduk. Nah, sudah duduk semuanya? Sudah duduk dengan tenang? Kita mau berdoa, tapi harus duduk yang baik dulu, yang tenang dulu ya. Kita mau berdoa. Miss Iwin, pandu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa adik-adik kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, persiapkanlah hati adik-adik kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah nanti firman-Mu ini menjadikan terang bagi adik-adik semuanya. Curahkan roh kudus-Mu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap apa belum ya mendengarkan cerita dari Miss Iwin nih? Mau cerita, tapi harus tenang dulu, duduk yang manis, terus siapkan Alkitab. Nanti Miss Iwin mau lihat nih, bisa nggak buka Alkitab, tapi nanti ya, kita dengarkan ceritanya dulu nih. Nah, adik-adik, siapakah yang mau berbuat baik? Siapa ya? Siapa ya yang mau berbuat baik? Coba tunjuk tangannya. Yang tinggi, atas. Oke, sip. Di sana Miss Wiwin lihat ada Kak Vivi, Kak Lili juga angkat tangan. Ada Mas Alfian juga angkat tangan. Sip, hebat, menjadi anak-anak baik. Ingin menjadi anak-anak baik. Nah, kalau kita ingin menjadi anak yang baik, apa sih yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan ya untuk menjadi anak yang baik? Coba sebutkan satu-satu. Oh iya, betul. Ada yang bilang rajin berdoa. Sip, oke. Ada yang bilang suka menolong. Oh, bagus sekali. Ada yang bilang aku mau membantu orang tua. Hebat. Nah, adik-adik semuanya ternyata jawabannya oke. Sip. Nah, sekarang Miss Win mau cerita tentang awan kecil yang baik hati. Apa tadi? Ayo didengarkan. Diulangi lagi. Awan kecil yang baik hati. Nah, ceritanya begini nih. Nah, ada awan. Awan itu tinggal di atas langit. Kalau langit di atas ya, di atas. Dia tinggal di atas lautan. Laut yang luas. Biasanya si awan itu menyebut lautan itu dengan ibu lautan. Nah, si awan kecil ini sudah nggak sabar ini. Dia itu ingin jalan-jalan ke daratan. Nah, ke daratan itu ada apa? Dia ingin mengintipnya. Aku mau ke daratan. Dia jalan ke daratan, dia mengintip, dia sudah sangat seneng banget ini, bahagia, aku mau jalan-jalan ke daratan, sip, aku seneng gitu. Tetapi tiba di sebuah daratan, dia melongo. Tahu-tahu melongo? Sedih, bingung. Kenapa ya? Ternyata daratannya itu kering. Daratannya itu gersang. Kemudian dia, aku mau lihat ke daratan yang lain aja. Coba di sana, pasti lebih bagus. Dia pindah lagi ke daratan yang lainnya.
Ternyata apa adik-adik? Sama, tanahnya coklat, terus meletek-meletek itu loh, apa ya? Pokoknya dia ini kering banget gitu kok. Kalau ladang-ladang itu nggak bisa tumbuh tanamannya. Dia semakin sedih, dia pengen nangis. Ini kenapa ya? Kok tanahnya tandus kayak gini ya? Awan kecil itu, jadi aku kan pengen ke daratan itu melihat rumput yang hijau, sawah yang hijau. Tapi adanya apa adik-adik? Gersang, kering, kerontang. Nah, dia masih jalan lagi nih. Dia jalan lagi, aku mau mencari tempat yang indah. Ternyata masih ada lagi yang kering, ada lagi yang tidak ditanami. Nah, kemudian dia kembali ke atas lautan, adik-adik. Dia berjanji, aku ingin membantu manusia, membantu makhluk hidup supaya segar nantinya. Nah, dia nggak sabar. Aku ingin besar. Awan kecil itu pengen besar. Aku udah nggak sabar nih. Aku pokoknya cepet pengen tumbuh besar ini. Gimana ya? Nah, hari berganti hari, dia menunggu dengan sabar. Pokoknya aku mau jadi awan besar. Aku mau membantu manusia, makhluk hidup. Nah, kemudian hari itu dia sudah merasa dewasa, awan yang besar. Dia menanti-nantikan hal itu. Yes, aku sudah besar, aku bisa membantu manusia, makhluk hidup yang ada di daratan. Kemudian dia lari. Wah, udah gak sabar ini, aku mau ke daratan, aku mau membantu mereka. Tiba di daratan, dia teringat dengan pesannya ibu lautan. Awan, kamu ingat, bila kamu semakin dekat dengan daratan, kamu bisa mati. Terus dia, aduh gimana ya, aku mau membantu mereka, tapi aku nanti mati. Tapi dia ingat, aku sudah berjanji, aku harus menepati janjiku. Kemudian dia turun pelan-pelan ke daratan. Semakin dekat dengan daratan, hujan pun turun dengan derasnya, adik-adik. Hujannya turun dengan deras sekali. Nah, setelah sudah agak lama gitu ya hujannya, berhentilah hujan itu. Apa yang terjadi kira-kira dengan awannya? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu ya? Oh, ada Mbak Tias tuh tahu. Tunjuk jari nih. Miss aku tahu. Apa coba? Iya, awannya hilang. Dia mati. Karena apa? Air yang turun ke bumi tadi itu adalah si awan tadi. Dia berjanji untuk membantu makhluk hidup. Ternyata benar. Ladang-ladang mulai tumbuh subur, rumput-rumput mulai hijau. Wah, di sana kemari, wah. Makhluk hidup segar mendapatkan makanan dari air hujan itu. Nah, itu tadi adalah cerita si awan kecil yang baik hati. Di dalam Alkitab ini, adik-adik, nah di dalam Alkitab, masih ingat kan Alkitabnya dibuka enggak nih di rumah? Ada juga kisah seseorang yang seperti awan kecil tadi, dia berbuat baik dan mau mengorbankan nyawanya. Kira-kira siapa? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Siapa yang bisa tebak? Siapa tokoh di dalam Alkitab? Iya. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Sudah dibuka semuanya. Nanti di situ bisa dibaca sama mama, papa, sama kakek, eyang, Mbah Huti, Mbah Kakung ya. Ada cerita tentang Stefanus.
Stefanus mengorbankan nyawanya juga untuk manusia, untuk orang-orang yang dia menyakiti dia. Karena apa? Karena dia selalu memberitakan perbuatan baik tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Ketika ada Tuhan Yesus, dia selalu mengabarkan hal yang baik. Nah, di situ banyak orang-orang yang tidak suka sama Stefanus. Dipikir dia adalah orang yang sesat. Itu nggak benar Stefanus itu. Tetapi dia tetap membawa nama baik Tuhan Yesus. Bahwa kebaikan harus tetap dinyatakan. Nah, dia rela loh adik-adik di sini. Dia itu ditangkap, kemudian dirajam. Tahu nggak dirajam? Ada yang tahu nggak dirajam? Dilemparin batu sampai mati. Nah, itu ceritanya Stefanus itu juga dilempari batu sampai mati. Sampai dia mau mati, dia juga berkata bahwa Tuhan, jangan menghakimi mereka. Dia tetap mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Sungguh luar biasa kan? Ada tokoh di dalam Alkitab ini yang mengajarkan kebaikan. Kemudian ada cerita tentang awan kecil tadi yang juga berbuat baik. Nah, sekarang ini pertanyaannya nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Apa ya kira-kira bagaimana cara adik-adik mempersembahkan hidupmu itu untuk Tuhan? Ayo, apa ya? Gimana mempersembahkannya untuk Tuhan? Dengan apa coba? Ya, kalau di sekolah ya suka menolong lah dengan teman. Oh, itu ada yang menjawab, aku mau membantu temanku yang tidak bisa mengerjakan soal-soal. Oke, tapi jangan pas ulangan ya. Terus banyak cara yang kita bisa lakukan. Bisa berbagi, suka menolong, dan masih banyak lagi. Nah, ini nanti juga bisa dibikin aktivitas. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang awan kecil yang baik hati, yang juga di Alkitab juga ada seorang tokoh Stefanus. Adik-adik pasti mau kan menjadi anak-anak yang selalu menjadi anak yang baik hati dimanapun berada. Miss Wiwin yakin dan percaya kalian pasti bisa, kalian pasti menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan selalu menyertai. Nah, adik-adik, ini ada aktivitas juga nih. Minggu-minggu kemarin kan juga ada aktivitas. Aktivitasnya gampang aja. Nanti pakai peralatan yang ada di rumah. Apa saja bisa digunakan. Nah, kalau Miss Wiwin ini bikin kayak gini nih. Nih, ambil kertas, kemudian bikin awan lah. Nah, awan, kemudian dikasih tulisan, aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Kemudian diwarnai, boleh. Terus, aku kayaknya pengen yang lain, boleh. Aku punya kapas. Nah, Miss ini punya kapas. Tempelin aja di kertas. Kemudian masih tetap ada tulisannya, aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Ada lagi, aku mau yang lain lagi lah. Boleh, nih, Miss Win juga ada lagi nih. Nah, bikin gantungan seperti ini juga bisa. Nah, gantungannya ini diisi, cara aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan itu mau menolong, terus membantu ibu atau ayah, mau berbagi, suka menolong, dan lain-lain. Pasti adik-adik punya ide yang bagus. Nah, atau aku nggak punya peralatan apapun, Miss, di rumahku hanya ada tanah di depan rumah. Nggak apa-apa, it's okay. Gambar aja awan, kemudian ditulisin pakai tangan, bisa juga. Atau aku punyanya papan tulis, nggak apa-apa. Ambil kapur, kita bikin awan di sana. Seperti itu ya. Jangan
takut kita nggak punya apa-apa untuk aktivitas hari ini. Apapun bisa digunakan. Yang kreatif pasti anak yang hebat. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi nanti di firman Tuhan minggu berikutnya. Ya, adik-adik, kita berdiri lagi. Jangan lelah ya, pokoknya kita mau berdoa dulu tapi sambil berdiri, nggak apa-apa ya. Sikap berdoa dulu yang seperti tadi, tangannya dilipat, kemudian tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini, minggu pagi ini, kami bisa mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah kami, adik-adik kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi terang-Mu di setiap tempat Tuhan. Jagalah adik-adik kami, berikan kesehatan kepada mereka. Jagailah mereka Tuhan di dalam setiap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolahnya. Walaupun di rumah, biarlah mereka tetap pintar, biarlah mereka tetap mengerjakan tugas dengan semangat, dengan baik, karena pimpinan Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih apabila saat ini ada adik-adik kami yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami selalu berdoa untuk adik-adik kami sehingga mereka menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa berjumpa dan kami menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat toh, masih berdiri ya. Ini masih berdiri loh ya. Nah, kita mau memujikan pujian lagi nih. Bisa nggak ya? Tapi pakai bahasa Jawa, Mbak Risma, Mbak Fani. Ya. Bisa ya? Oh Bisa. ya. Apa coba kalau pakai bahasa Jawa? Srengenge nyunar. Oh, srengenge nyunar ya. Srengenge nyunar. Pasti bisa kan? Ya. Oke, kita mau pujikan srengenge nyunar. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mitet lawan rena, manuke ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mitet lawan rena, manuke ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Nah, seperti sinar matahari yang selalu bersinar menerangi adik-adik yang ada di rumah, Mbak Miss Wiwin, Mbak Fani, Mbak Risma, kita akan menutup sekolah minggu pada hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Tetap setia ya, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.